Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Ucil Channel. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal atau matematika kelas 5 SD kurikulum merdeka, yaitu buku matematika volume 2 bab 14 tentang bangun ruang, halaman 76 sampai dengan 78. Halaman 76, nomor 1, prisma dan tabung. Satu, pada bangun ruang yang dibatasi oleh bidang datar saja, ayo perhatikan bangun ruang yang mempunyai bidang yang sejajar berikut. Nomor 1, untuk bangun ruang ini berbentuk apakah bidang sejajar yang berwarna? Jadi kita mulai untuk gambar A, kita jawab. Jadi bentuk bidang yang sejajar ini yaitu yang warna biru di bagian atas dan bawah atau alas dan tutup. Ini bentuknya untuk gambar A adalah persegi panjang atau segi 4. Kemudian untuk B, gambar B ini bentuk yang berwarna atau alasnya ini adalah segitiga. Kemudian C adalah segi 5 dan D adalah segi 6. Bandingkan ukuran setiap pasangan bidang yang sejajar. Jadi setelah kita bandingkan, ternyata antara alas dan tutupnya ini adalah selalu sama sejajar. Nomor 2, berbentuk apakah bidang yang tidak berwarna? Yang tidak berwarna ini adalah sebagai sisi tegak. Jadi bentuknya adalah segi 4 atau persegi panjang. Berbentuk persegi panjang atau segi 4. Berikutnya, dan ada berapa banyaknya? Kita mulai untuk gambar A. Ini banyaknya bidang sisi tegak ini yang berbentuk persegi panjang ini ada 4. Kemudian B ada 3 dan C ada 5. D ada 6. Nomor 3, bidang mana yang tegak lurus? Jadi yang tegak lurus ini adalah bidang bawah dengan sisi tegak, atau bisa kita sebut bidang yang tegak lurus adalah sisi tegak dengan sisi alas, kemudian sisi tegak dengan sisi atas. Jadi inilah yang saling tegak lurus. Bangun ruang seperti A, B, C, dan D pada gambar di atas tadi, kedua bidang yang kongruen dan sejajar dari prisma disebut dengan sisi alas, dan bidang yang segi 4 yang mengitari atas alas disebut dengan sisi tegak. Jadi ini yang dimaksud dengan sisi tegak, kemudian yang di bawah ini namanya sisi alas. Adalah bangun ruang yang mempunyai dua bidang yang sejajar dan kongruen. Jika sisi alas adalah segitiga, segi 4 atau segi 5, maka prisma tersebut berturut-turut dinamakan prisma segitiga, prisma segi 4, segi 5, kubus, dan balok merupakan jenis-jenis prisma. Pertanyaan nomor 4, sebutkan nama bangun A, B, C, dan D. Oke, di sini namanya bangun A ini adalah prisma segi 4, kemudian bangun B prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Jadi pemberian nama prisma itu tergantung bentuk alasnya. Kalau ini karena segi 5 alasnya, maka disebut prisma segi 5, dan D adalah prisma segi 6. Jadi nama bangun untuk A tadi adalah prisma segi 4, kemudian B adalah prisma segi 3, lalu C prisma segi 5, dan D prisma segi 6. Pertanyaan nomor 5. Buatlah rangkuman tentang titik sudut, rusuk, dan sisi prisma. Pertama, prisma segitiga banyaknya sisi alas ada 3. Kemudian banyaknya sisi tegak. Bentuk sisi tegak adalah persegi panjang. Jadi ini bentuknya ini sisi tegak ini adalah berbentuk persegi panjang. Sehingga di sini kita jawab persegi panjang. Kemudian banyaknya titik sudut.
Yang dimaksud titik sudut adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bisa kita kali 3 kali 2 yaitu 6. Dari mana 3? Karena ini bagian atas 3, di bagian bawah juga 3, berarti 3 kali 2, 6. Banyaknya rusuk. Mana yang dimaksud dengan rusuk? Yaitu ini garis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bawah juga 7, 8, 9. Jadi rusuknya untuk prisma segitiga adalah 9. Atau 3 kali 2 ditambah 3 sama dengan 9. Dan banyaknya sisi 2 tambah 3. Dari mana? 2 tambah 3 yaitu yang atas 1, yang bawah 2. Kemudian yang tegak ini ada 3, berarti 3 tambah 2. Oke, sekarang kita pindah prisma segi 4. Sekarang tinggal kita menggunakan pada contoh bagian pertama tadi, yaitu prisma segitiga. Di sini bentuk sisi alasnya, kita lihat di sini, ini berbentuk persegi panjang atau segi 4. Bentuk sisi tegaknya, kita lihat di sini, sisi tegak ini berbentuk segi 4 atau persegi panjang. Kemudian kita pindah prisma segi 5. Bentuk sisi alasnya, kita lihat di sini, yaitu berbentuk segi 5. Kita jawab. Sedangkan prisma segi 6 berbentuk segi 6 untuk bentuk alasnya. Berikutnya kita pindah bentuk sisi tegaknya untuk prisma segi 4. Kita lihat di sini. Prisma segi 4, berbentuk persegi panjang. Kita jawab. Segi 5 juga begitu, berbentuk persegi panjang. Dan segi 6 juga berbentuk persegi panjang. Jadi kalau kita lihat ini, sisi tegaknya semuanya berbentuk persegi panjang. Kita masuk banyaknya titik sudut untuk prisma segi 4. Kita lihat titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau bisa kita gunakan ini karena 4 berarti 4 kali 2 yaitu 8. Sedangkan kalau segi 5 berarti 5 kali 2, 10. Dan kalau segi 6, 6 kali 2, 12. Untuk banyaknya titik sudut. Kemudian banyaknya rusuk. Untuk prisma segi 4, ini banyaknya rusuk berarti ini yang 1, 2, 3, 4. Yang di atas 5, 6, 7, 8. Di bawah 9, 10, 11, 12. Jadi dijawab 12. Atau kita gunakan ini, karena di sini 4, berarti 4 kali 2, 8 tambah 4. Yaitu 12. 4 kali 2, 8 tambah 4, 12. Jadi kalau 5 berarti 5 kali 2 tambah 5. 5 kali 2 tambah 5. 5 kali 2, 10 tambah 5, 15. Sedangkan kalau prisma segi 6 berarti 6 kali 2, 12 tambah 6, 18. Pindah banyaknya sisi untuk prisma segi 4. Mana yang dimaksud sisi? Ini yang tegak 1, bagian samping kanan 2, bagian depan 3, belakang ada 4. Kemudian yang ini atas 1, yang bawah juga 1, berarti semuanya adalah 6. Caranya kita tinggal tuliskan karena di sini 4 berarti 2 tambah 4, 6. Kalau sini 2 tambah 5, 7. Dan di sini 6 tambah 2 tambah 6, yaitu 8. Nomor 2, amati setiap baris pada tabel yang dibuat dalam nomor 1 sampai dengan 5. Tempatkan prisma dengan urutan prisma segitiga, prisma segi 4, dan seterusnya prisma segi
kotak. Banyaknya titik sudut dinyatakan sebagai berikut. Banyaknya titik sudut sama dengan kotak dikali 2. Sekarang, bagaimana kalau menghitung banyaknya rusuk? Rusuk yaitu kotak dikali 2 tambah kotak. Kemudian banyaknya sisi. Banyaknya sisi kita gunakan kotak tambah 2. Sekarang kita periksa bagaimana kalau untuk prisma segi 5. Prisma segi 5, banyaknya rusuknya prisma segi 5 tinggal kita gunakan 5 kali 2 dikali 2 tambah 5. Yaitu sama dengan 15. Sedangkan banyaknya sisi, yang ini, berarti kita gunakan rumus ini, yaitu kotak tambah 2. Kotaknya 5 tambah 2, yaitu sama dengan 7 sisinya untuk prisma segi 5. 3. Amatilah setiap kolom pada tabel yang dibuat dari dalam nomor 1 sampai dengan pertanyaan 5, diskusikanlah apa hubungan antar bilangan pada kolom titik sudut, sisi, dan prisma segi kotak. Kita jawab di sini, jadi hubungannya dari prisma segi kotak tambah dengan banyaknya titik sudut itu sama dengan banyaknya rusuk. Bisa juga banyaknya rusuk kurang banyaknya titik sudut tambah 2, itu hasilnya adalah banyaknya sisi. Ayo, nomor 4. Ayo amati bangun-bangun di bawah ini. Jadi bangun ini adalah namanya tabung atau silinder. Ini adalah kaleng. Dalam matematika kita sebut dengan tabung atau silinder. Apa jenis bidang yang membatasinya? Jadi persegi panjang dan lingkaran. Jadi ini yang selimut ini kalau kita rebahkan akan membentuk persegi panjang, sedangkan alas dan tutup berbentuk lingkaran. Bandingkan bentuk dan ukuran dari dua sisi yang sejajar. Bentuk dan ukurannya adalah sama, jadi yang sejajar adalah ini, selalu ukurannya sama dan bentuknya adalah sama. Bangun seperti ditunjukkan di samping kanan disebut dengan tabung. Dua sisi kongruen yang sejajar berbentuk lingkaran disebut sisi alas, dan bidang lengkung yang mengintari alas disebut dengan sisi tegak. Panjang garis yang menghubungkan dua alas dan tegak lurus dengan kedua alas prisma atau tabung bertutur dinamakan dengan tinggi prisma atau tinggi tabung. Inilah bagian-bagiannya. Di bagian atas namanya sisi alas, yang dinding ini atau selimut ini disebut sisi tegak, dan yang di bawah adalah sisi alas. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.